Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di penghujung bulan Ramadan. Semoga ibadah kita masih tetap semangat dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Berhubung bulan Ramadan menyisakan beberapa hari lagi, maka kita dihadapkan oleh masalah, yaitu pertama, salat Id, ya. Kenapa? Karena di awal Syawal tentu semua muslim tahu bahwa saatnya melaksanakan salat Idul Fitri. Nah, di tengah pandemi seperti yang kita rasakan saat ini, maka terjadi kebingungan daripada umat, ya. Apa yang harus mereka lakukan? Nah, simpel saja. Yang pertama, mungkin kita harus melihat anjuran dari Majelis Ulama Indonesia, ya, tentang apakah diperbolehkan lakukan sholat Id berjamaah di lapangan atau tidak, ataukah berkaitan dengan zona. Misalkan yang zona hijau masih boleh sholat Id di lapangan, yang zona merah tidak boleh sholat Id di lapangan. Nah, bab yang ini, yang mana suatu kondisi di mana masyarakat tidak diperbolehkan untuk sholat Id berjamaah di lapangan. Apa yang harus kita lakukan jika hal itu terjadi pada kita? Yang pertama, tentu tidak masalah, ya. Sebagaimana sholat Jumat pun kita masih bisa di rumah, sedangkan sholat Jumat itu wajib hukumnya. Maka sholat Id ini kalau dari hukum dilihat diperdebatkan oleh para ulama, apakah wajib ataukah sunnah muakkad, ya, ataukah fardu kifayah. Nah, maka yang wajib saja bisa untuk menjadi di rumah dikerjakannya, ditinggalkan, apalagi yang belum tentu wajib hukumnya. Maka lebih utama sholat Id diperbolehkan, tidak dilakukan berjamaah di lapangan. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, seperti biasa, ketika masuk 1 Syawal, kita mempersiapkan diri kita untuk melakukan sholat Id, yaitu kita membersihkan diri kita dengan mandi, ya. Kemudian kita parfum yang harum, memakai baju atau pakaian yang terbaik yang kita punya, bukan yang terbaru, ya, yang terbaik. Kemudian kita sarapan, karena sunnah dalam sholat Idul Fitri sarapan atau makan sebelum berangkat sholat Id, ya. Nah, setelah itu kita siap-siap untuk mengajak keluarga kita di rumah mengadakan sholat Id berjamaah. Seperti apa? Ya. Yang harus kita perhatikan adalah waktu pertama kali. Setelah kita berwudu, kita menentukan waktunya. Maka waktu sholat Id ini, sahabat semua, adalah dari 15 menit setelah syuruk, ya. Yaitu setelah terbitnya matahari, panjang sampai sebelum zuhur. Karena masuknya waktunya adalah muwassa, ya. Jadi diluaskan kapan saja di antara waktu-waktu tersebut. Tapi afdolnya adalah setelah 15 menit matahari terbit, yaitu pada pagi hari. Dilakukan sebanyak 2 rakaat, sebagaimana yang kita lakukan ketika sholat Id di lapangan berjamaah dengan kaum muslimin lainnya, yaitu sholatnya berjumlah 2 rakaat. Jangan salah, ya, 2 rakaat. Kemudian kita berniat untuk melakukan sholat Id, ya, sebagaimana yang kita tahu bahwa makanun niyah fil qalb, tempat niat itu ada di hati. Kemudian kita juga bertakbir, ya, 7 kali untuk rakaat pertama dan 5 kali untuk rakaat kedua. Ma'ruf, ya, sebagaimana yang kita lakukan pada umumnya. Dan di sela-sela takbir tidak ada zikir khusus. Jika ingin membaca zikir, tafadhol, pilih zikir yang kita sukai. Subhanallah wa bihamdihi, atau subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ikhtar ma syi'ta, pilih yang kau suka. Selanjutnya, setelah membaca Al-Fatihah, setelah salam, nah, kita sudah selesai melaksanakan sholat Id berjamaah di rumah. Pertanyaannya, apakah ada khutbah ketika kita melaksanakan sholat Id ini di rumah? Maka tidak perlu ada khutbah, sebagaimana yang dilakukan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu saat beliau melaksanakan sholat Id di rumah bersama keluarga dan budak-budak beliau. Beliau melaksanakan sholat Id 2 rakaat saja tanpa berkhutbah setelahnya. Ini juga difatwakan oleh Al-Lajnah Ad-Daimah Saudi Arabia dan dipilih oleh Dewan Fatwa Al-Irsyad Indonesia. Sekian mungkin bisa menjawab
kegelisahan atau menjawab kebingungan umat ya, menghadapi persoalan seperti ini. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agama Islam ini adalah agama yang memudahkan, tidak menyulitkan. Maka seperti apapun keadaannya, insya Allah syariat Islam selalu memudahkan hamba-hambanya. Yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan untukmu dan Allah tidak menghendaki kesulitan untukmu. Sekian dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum